Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas kitab Zadul Ma'ad. Jadi kita mundur sehari karena hari Seninnya waktu itu kita libur. Masih melanjutkan Zadul Ma'ad bab atau pasal yang ke-25 ya. Pasal yang ke-25 itu tentang petunjuk Rasul saat bepergian dan apa-apa ibadah yang dilakukan di saat bepergian. Itu yang terakhirnya. Dan ternyata ini masih ada yang belum kebahas, satu paragraf lagi. Masih dalam safarnya Rasul dan ibadah apa saja yang beliau lakukan saat bersafar. Kita bahas kemarin, wa kana min hajjihi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi al-iktisar al-fardhi. Bahwasanya Rasulullah SAW selalu melakukan qasar kalau bepergian. Itu ya terakhir ya. Rasul senantiasa melakukan qasar saat bepergian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqassiru rubaiyah fa yusalliha rak'ataini min hinin yakhruju musafiran ila an yarji'a ila al-Madinah. Jadi beliau itu kalau safar yang beliau lakukan itu selalu qasar. Artinya safar itu pada prinsipnya qasar. Pada prinsipnya adalah qasar. Dan bahkan dalam Aisyah itu belum pernah terlihat Rasulullah itu kalau safar itu sholatnya biasa. Selalu qasar, selalu qasar. Diperkuat oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyaksikan atau mempersaksikan, memberi testimoni lah begitu. Dalam Sahih Bukhari beliau mengatakan, "Sahibtu Rasulullah, aku lama menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana fi safari la yazidu." Di setiap safar beliau tidak pernah melakukan kecuali sholat qasar 2 rakaat. Begitu juga wa Abu Bakrin, begitu juga Abu Bakar Siddiq. Wa Umar, begitu juga Umar. Wa Utsman radhiyallahu taala anhum ajmain, begitu juga Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi kata beliau, aku lama menemani Rasul, lalu menemani Abu Bakar Siddiq sepeninggal beliau, kemudian Umar, kemudian Utsman. Semuanya tidak ada perbedaan, selalu melakukan qasar saat perjalanan. Jadi jangan pernah merasa tidak sempurna dengan qasar. Justru itulah kesempurnaan sholat safar itu qasar afdalnya. Safar itu afdalnya qasar. Kecuali subuh kan ditarik ke siang jauh, ke malam juga jauh. Itu mandiri kalau subuh, tidak bisa di qasar dan tidak bisa dijamak. Wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi al-iktisar 'ala al-fardhi. Dan beliau senantiasa kalau melakukan sholat qasar yaktasiru mencukupi atau mencukupkan hanya alal fardhi, melakukan yang fardunya saja. Ya, yang fardunya saja. Walam yuhfad anhu annahu shalla sunnah shalah qabla wala ba'da. Saat melakukan qasar tidak ada qabliyah, tidak ada ba'diyah.
kosor. Kecuali subuh, karena subuh mah tadi tidak bisa ditarik ke lohor, tidak bisa ditarik ke zuhur. Jadi subuh mah tidak berlaku jamak dan tidak berlaku kosor. Subuh mah tetap sempurna. Karena subuh itu tetap sempurna, maka qobliyah subuh ada. Gitu. Karena tidak dianggap subuhnya kosor, tidak juga dianggap subuhnya jamak. Gitu. Illa makana minal witri wa sunnatil fajri, kecuali witir dan sunnah qobliyah subuh. Kenapa? Pendalilannya apa? Karena subuh mah tidak dikosor, tidak dijamak, maka sunnahnya tetap ikut. Gitu. Fa innahu lam yakun yadahuma hadaran wala safaran. Karena subuh itu tidak bisa dijamak, tidak bisa dikosor, maka dalam keadaan safar atau tidak safar, beliau senantiasa melakukan 2 rakaat qobliyah subuh. Berikut juga sebelumnya yaitu witirnya. Nah, pernah Rasul safar sendirian? Kalau dalam keterangan yang sebelumnya kita bahas, beliau senantiasa ditemani oleh istrinya, salah satu istrinya. Jadi diundi istrinya itu kan banyak diundi. Dan rebutan hayang sadaya ngiring diundi, nanti yang keluar namanya ikut dengan beliau. Kan sapa sendiri itu kan setan kata Nabi kan. Sapar sendiri itu setan kata beliau. Sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Saya ulangi lagi. Wa naha an yusafira rajulu wahdahu. Beliau melarang seseorang sapar sendirian. Selain keamanan, juga kalau sendirian itu mudah tergoda dengan kondisi perjalanan. Beliau melarang orang bepergian wahdahu sendiri. Wa akhbara anna raqiba syaitan. Musafir sendirian itu syaitan. Dalam arti kata ya mudah digoyah oleh syaitan. Wa raqibani syaitanani. 2 orang musafir juga syaitan. Jadi mudah digoyah oleh syaitan. Wa salasatu raqbun. Nah, kalau 3 baru aman. Kalau 3 aman. Kalau berdua orang masih bisa berkomplot. Kalau 2 tuh masih bisa komplot dalam maksiat kalau 2. Kalau 3 itu insya Allah itu aman. Anjurannya begitu. Tapi kenyataan di lapangan di zaman sekarang berbeda kondisinya, ya kita ikuti karena hukum itu kan selalu mengikuti dinamis sesuai dengan ruang dan waktunya. Ada kaidah dalam Islam, al-hukmu yaduru ma'illatihi, tataghayyarul ahkam bi taghayyuriz zamani wal makan. Hukum itu selalu adaptif, dinamis, mengikuti perubahan waktu dan tempatnya. Hukum selalu begitu. Jadi fleksibel. Kemudian relevan dan mengikuti adaptasi dengan kondisi yang melingkupinya. Hukum selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Yang tidak berubah itu adalah akidah atau tauhid atau keimanan, itu tidak berubah sama sekali. Tapi kalau hukum dia mengikuti kaidah-kaidahnya. Semakin sempit hukum itu, semakin ada kelonggaran. Semakin longgar hukum itu, semakin kembali kepada yang sempit. Al-amru idza tasaddaqa wa idza daqa tasad. Kalau semakin sulit hukum itu pasti ada solusi, longgar. Semakin dia longgar akan menyempitkannya. Itu kaidah hukum. Jadi berbeda dengan akidah atau keimanan atau tauhid. Tentunya dengan kaidah-kaidah yang disepakati, bukan kaidah hawa nafsu kita, bukan. Jadi hukum berubah-ubah adaptasi itu bukan hawa nafsu kita, bukan. Tapi kaidah usul fikih dan kaidah fikihnya. Jangan dipahami keliru. Hukum bisa berubah-ubah, tapi sesuai dengan hawa nafsu kita. Nah, itu namanya merusak hukum gitu. Hawa nafsu mah merusak hukum. Ya, bukan dipahami seperti itu. Ya, lanjutkan. Fikih itu hukum ya. Fikih itu hukum. Wa shalla ala rahilah. Beliau juga kadang melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya, sudah kita bahas kemarin. Tapi kalau sholat wajib selalu turun dulu. Wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam, ini paragraf yang belum kita bahas.
Wa kana min hajjihi sallallahu alaihi wasallam annahu idza tahala qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra. Beliau kalau pergi beliau sebelum zuhur, maka zuhurnya ditarik ke asar. Jadi kalau orang safar bepergiannya sebelum zuhur, sunnahnya zuhur ditarik ke asar. Gitu. Kalau sebelum zuhur berangkatnya, gitu kan? Ila waqtil asar, waktu asar. Summa nazala fajama'a bainahuma, lalu dijama di salat asar. Fa in zalati syamsu qabla an irtahal shalat dhuhra thumma raqib. Kalau dia bepergiannya setelah zuhur, maka zuhur dulu kemudian pergi. Ya. Berarti dijamaknya di zuhur. Jadi lihat waktu dulu, ini saya berangkat sebelum zuhur nih. Ya udah diasarkan salatnya. Tidak usah mikirin sholat nanti di jalan baru berangkat, enggak, diasar sholatnya. Sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Kalau berangkatnya setelah matahari tergelincir, artinya waktu zuhur dulu, jamakan dengan asar. Wa kana idza ajalahu sayru akhara al-maghrib hatta yajma'a bainaha wa bainal isya fi waqti isya. Kalau rusuhan berangkat darurat begitu sebelum maghrib, maka sunnahnya maghrib diakhirkan ke isya. Pami orang angkatnya saacan maghrib, misalnya taruhlah jam 5 atau setengah 6 atau setengah 5, maka sunnahnya maghribnya ditarik ke isya. Enggak usah berhenti maghrib sholat dulu, enggak, di jalan itu tarik ke isya. Berangkat sebelum maghrib, tarik ke isya. Begitu yang Rasul lakukan, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kita berangkat jam 5 kemudian nanti di rest area berhenti karena udah maghrib. Enggak, justru Rasulullah SAW mengajarkan kalau berangkat sebelum maghrib agar mengakhirkannya, menariknya ke waktu isya. Begitu. Sunnahnya demikian. Walam Yahud sallallahu alaihi wasallam walam yuhidda sallallahu alaihi wasallam li ummatihi masafatan mahdudatan lil qasri wal fitr. Pada hakikatnya sebenarnya tidak ada satupun dalil yang sangat-sangat tegas dan spesifik pembatasan jarak terkait dengan sholat qasar dan puasa uzur untuk tidak puasa. Tidak ada jarak yang pasti sebenarnya. Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW. Kan sering yang bertanya, qasar itu berapa sih minimal jaraknya, gitu ya? Kemudian boleh buka puasa itu berapa sih jaraknya minimal? Nah, jawabannya sebenarnya tidak ada batasan spesifik dari Rasulullah SAW. Apa batasannya? Bal utliqa lahum aw atlaqa lahum dzalika fi mutlaqis safari wa darbi fil ardi. Dikembalikan kepada kemampuan kita dan juga kebiasaan orang-orang nu dianggap bepergian teh sakumaha sih jarakna. Jadi tidak ada batasan spesifik, tidak ada batasan khusus berapa jarak kita melakukan qasar dan melakukan batal puasa. Hanya saja para ulama memberi kira-kira gitulah patokan. Ibnu Abbas mematok jarak minimal qasar dan boleh batal puasa itu adalah 4 mil. 4 mil. Ya, boleh qasar 4 mil dari sini ke 4 mil tuh 1 mil kan 1,8 km kan, berarti sekitar 10 kilometeran atau 7 antara 7 sampai 10 kilometer. Itu yang Abbas. Imam Daud Az-Zahiri mazhab Zahiriyah memutlakan safar itu nu penting keluar ti imah eta safar. Tidak ke pasar baru safar. Menang batal puasa. Sahur saha eta? Sahur Imam Daud Az-Zahiri. Mazhabnya Zahiriyah nu kaluar ti imah safar pokona. Rek jauh rek deket safar. Eta pendapat Zahiri teu dipake ke urang. Soalnya Zahiri mah terlalu tekstualis. Terlalu tekstual gitu. Disebut safarnya safar we. Disebut gering teh cek anjeunna mah sallallahu radhiyallahu ta'ala kata beliau disebut gering teh nyeri cinggir oge gering. Jadi menang kosong, menang jama, menang batal puasa, nyeri cinggir hungkul. Eta
Imam Daud Al-Zahiri. Madhabnya namanya madhab Zahiriyah. Silakan buka di pembahasan Ayatul Ahkam tentang safar dan tentang puasa di kala safar. Itu pendapat Zahiri atau Daud Az-Zahiri, Abu Az-Zahiri mengatakan bahwa yang namanya safar itu rupanya kalau arti imam bepergian itu tos safar. Kalau saran saya tidak pas kalau ini dipakai pendapatnya, karena jarak dekat pun nanti bisa safar. Beliau berpedoman bahwa yang namanya safar secara bahasa ya bepergian. Pendapat ketiga, menurut saya ini yang paling bijaksana, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mematok batasan safar itu 80 km. 80 km kira-kira mungkin dari sini ke Subang atau dari sini ke Malangbong. Kalau ke Tasik kan 120 km atau 110 km. Di sini ke Malangbong itu batasan kita boleh safar. Menurut fikih Syafi'i. Dari sini ke arah Bekasi mungkin ya, atau ke arah Cikarang itu 80 km. Atau ke arah Subang, atau Sumedangnya ke arah 80 km ke arah Cimalaka ya, Majalengka 80 km. Kalau ke arah baratnya mungkin ke Cianjur Puncak ya. Nah itu batasan 80 km menurut fikih Syafi'i. Menurut saya ini yang paling pas. Karena apa? Ya 80 km itu jarak yang pas lah untuk orang dimasukkan dalam kategori safar. Aya deui nu leuwih ekstrim. Ukur teka tingali gapura desa eta tos kosor. Aya. Disaurkeun dina kitabna itu hatta taghibu ma'alimul qaryah. Hingga gapura-gapura marka-marka desa itu tidak terlihat gitu. Coba amun eta diamalkeun ayeuna, gapura desa ayeuna parendeng-rendeng. Desa A, desa B teh gapurana kadang tidak jauh gitu. Terus yang namanya zaman sekarang tidak kelihatan gapura desa, mengkol we sakedik, tos teu katinggal di gapura desa. Tah eta teh gapura Kopermai, angkat orang ka Sukamenak teh katinggal di gapurana. Tidak relevan juga diamalkan sekarang. Zaman dulu disebut gapura desa tidak terlihat memang jauh. Pami gapurana di Mekah angkat ke arah gurun pasir, teu katinggalina tos mungkin sudah puluhan kilometer baru nggak kelihatan. Gitu. Zaman dulu gapura desa yang namanya nggak kelihatan itu seperti itu. Masih lenglang, masih apa namanya? Teu aya segala apa. Ayeuna kieu we contoh. Salam antara sahabat itu kan dianjurkannya setiap terselang oleh pohon. Jadi orang teh pami aya pohon sudah salaman berpisah ke jarak oleh pohon salam lagi dianjurkannya bertemu itu namanya sudah berpisah berarti. Zaman sekarang di Indonesia pohon teh 2 meteran ge aya pohon. Ka kebun situ pohon ngumpul, wah kikian we. Assalamualaikum. Nah, dilihat dari kondisinya. Aya tangkal sawu assalamualaikum. Tangkal sampo assalamualaikum. Nah, repot. Maka dilihat kondisinya. Nah, kalau zaman dulu di Mekah atau di Jazirah Arabia yang namanya ketemu pohon itu ya langka. Dalam arti kata bisa jadi di desa ini pohon, nanti ketemu pohon itu di desa lain jauh. Nah, gitu. Jadi hal-hal semacam itu dilihat konteks ruang dan waktunya juga. Jadi zaman sekarang tidak relevan kalau kita mengamalkan untuk bersalaman setiap kali terjaraki atau terselangi oleh sebuah pohon. Aya nama di Ustaz Rosadi Kamang Atoge pohonnya geus tidur teh. Aya gedang, aya sawo, aya aya duren. Ini salam 3 kali Kamang Ato. Kan repot kan. Jadi seperti itu. Dilihat konteks zamannya. Jadi pada hakikatnya tidak ada jarak yang Rasul batasi secara signifikan, secara jelas gitu. Artinya beliau tidak membatasi secara saklek. Silahkan kamu nganggap safar itu kayak gimana, kamu merasa jadi musafir itu seberapa, itu kita sendiri yang merasakan. Tapi kalau kita mau minta bantuan pendapat fikih mazhab tadi, patokannya Syafi'i 80 km, kemudian Zohiri asas kendal keluar rumah,
kemudian Ibnu Abbas 4 mil atau sekitar 7 km, ada lagi yang terakhir atas asal batasan gapura desa sudah tidak terlihat. Tapi saran saya mendingan kita mengamalkan fikih fatwanya Syafi'iyah 80 km dari sini ke Sumedang atau ke Cianjur atau ke Subang atau ke Malangbong, kurang lebih seperti itu. Kami ke Tegal kamu itu sanes kosor-kosor deh itu atau kosor kuadrat itu. Kami ke Tegal mah gitu. Haji ke Tegal. Kepen mudik kemana Kepen? Sumedang ya? Paling mana Sumedang? Jatinangor? Oh tak acan Jatinangor mah. Paling 15 km. Tak acan kosong. 20 kilo aja. Tak acan kosong. Kajabak ka Jatinangor nah mapa. Jalan kaki wamu henteu asa. Lebih pami kendaraan mah kan kendaraan tidak bisa, belum bisa kosong. Kalau masih terjangkau seperti itu. Oh, jadi upami itu katanya Nagreg. Saya kurang tahu berapa kilometer Nagreg itu ya. 20. Tapi kalau 20 memang merasa kepayahan juga boleh, kan tidak ada batasannya. Kan? Tidak ada batasan. Macet. Nah, itulah kita pentingnya belajar hukum itu tahu asasnya, lalu tahu mazhabnya gitu. Pendapat dasar adalah mana yang orang merasa itu safar, itulah safar. Lalu kalau pendapat mazhabnya dibatasi kira-kira tadi batas minimal. Kalau misalkan dari sini ke Cileunyi tapi macetnya sudah mulai dari Buah Batu, kita di tengah tol, ya itu berlaku. Berlaku meskipun jaraknya tidak 80 km. Karena kita yakin betul ini benar-benar safar yang melelahkan seperti ini. Gitu kan. Dulu zaman mudik tahun berapa itu Brexit itu, Brebes exit itu kan sampai 2 hari 2 malam macetnya itu. Bahkan ada yang meninggal. Ada yang meninggal karena ada yang kehabisan BBM, ada yang kehabisan makanan, ada yang terlalu lama di mobilnya. Brexit itu kejadian lumayan tuh sangat terkenal ya. Brexit itu Brebes exit, tol Brebes. exit. Oh. Artinya Sanes Brexit di Inggris, benten deui di Inggris mah eta mah gerakan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa itu namanya Brexit. Ya, British exit jadi keluar dari Uni Eropa. Jadi Inggris sekarang bukan lagi negara Uni Eropa, sudah mandiri dia, sudah terpisah. Brexit di urang mah Brebes exit. Itu Ke Jogja ada Brexit. sekarang Jogja ya. Pokoknya itu karena kondisi safar yang begitu melelahkan seperti kemacetan Brexit itu bisa dikategorikan sebagai safar. Dari sini ke Cimahi tapi macetnya dugdek luar biasa. Biasa di jama salat. Ya. Biasa di jama. Jadi kita ke Cimahi macetnya ampun-ampunan, boleh jama. Boleh jama karena meskipun tidak terlalu jauh tapi safarnya sangat menyusahkan. Di jama. Maghrib ke Isya atau asar lohor ke asar. Kalau memang macet seperti itu. Di jamaah atau di safar? Di jama. Jadi kondisi yang membuat kita kepayahan. Kalau kosor saya tidak menganjurkan karena sebenarnya itu kan dekat jaraknya kan, tetapi karena kepayahan kesusahan maka kita boleh melakukan dengan cara kosor. Nah itu selesai bab tentang apa yang dilakukan saat safar dan apa saja yang berkenaan dengan sholat jamak dan qashar. Bepergian disunahkan di hari Kamis. Bepergian disunahkan di awal hari subuh. Ya. Kemudian kalau sudah celek di kendaraan membaca apa? Bismillah. Majriha wa mursaha atau subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin atau Allahumma inna nas'aluka fi sabri hadza wa taqwa sampai akhir. Itu ketika duduk di kendaraan, setelah duduk celek gitu. Lalu berjalan, setelah berjalan ketika menemukan tanjakan disunahkan bertakbir. Tanjakan, bertakbir. Ketika mendapati turunan bertasbih subhanallah. Nah, itu adalah
cara ataupun petunjuk Rasulullah SAW saat kita melakukan perjalanan atau safar. Sekarang bab yang baru, pasal ke-26. Ini enaknya kitab Zadul Ma'ad ini bahasanya sudah dipasal-pasalkan. Jadi poin per poin itu sudah ditabwib, sudah di perbahasan. Kalau ya klasifikasi. Kalau buku sirah yang lain itu masih runutan peristiwa gitu. Kalau ini sudah difasal-fasalkan. Faslun fi hadis sallallahu alaihi wasallam fi qiraatil Quran. Petunjuk atau pedoman Rasul SAW terkait dengan baca Al-Quran, mendengar Al-Quran, khusyuk dalam membaca Quran dan berkenaan dengan qiraah atau nangis ketika qiraah. Dan juga berkenaan dengan memperbaiki atau mentahsin, memperbagus suara kita dalam hal Al-Quran. Artinya bab ini kesimpulannya bab tentang pedoman Rasulullah dalam tata cara membaca Quran. Gitu. Biar kita tahu gimana sih cara baca Quran. Wirid ya harian, tadarus harian itu kayak gimana sih maksudnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kana lahu sallallahu alaihi wasallam hizbun yaqra'uhu wa la yukhillu bihi. Beliau itu punya hanca khusus harian. Jadi kita ini punya hanca tidak mesti ikut orang lain. Gitu. Ada yang hancanya 2 halaman, enggak. Hancana 1 halaman, enggak. Hancana 3 halaman juga enggak. Beliau punya hanca khusus harian beliau. Hanca. Harus punya hanca. Namun kalau kita mengikuti aturan atau anjuran umumnya, himbauan umum beliau SAW itu Iqra'ul Quran min kulli syahrin. Khatamkan Quran sekali dalam sebulan. Itu himbauan umumnya. Iqra'ul Quran, khatamkan Quran 1 kali dalam sebulan. Adapun caranya, maka silahkan atur masing-masing. Kalau tidak sampai khatam 1 bulan 1 Quran juga tidak apa-apa. Yang penting punya hizib yaumi. Hizib itu semacam hanca gitu. Yaumi harian. Beda-beda. Ada yang sehalaman, ada yang 1/4 juz, ada yang setengah juz, ada yang 2-3 halaman. Bahkan ada yang 3 ayat sehari, nggak apa-apa. 3 ayat sehari nggak apa-apa. Yang penting ada hanca hariannya. Wa kanat qira'atuhu tartilan wala lahadzan wala ajalah. Ini kemarin dibahas sama Pak Didi. Tilawah itu ada 3. Ada hadaron, cepat, ajalah, berebet. Cepat. Yang kedua ada yang lambat mujawad seperti Ustaz Muammar ZA. Dilakukan begitu. Nah, disunahkannya itu tartilan, tengah-tengah antara itu. Tidak terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan terlalu cepat juga. Jangan terlalu lambat juga. Terlalu mujawad, lambat begitu. Sedang-sedang saja. Tartilan namanya. Karena perintahnya begitu. Warattilil Qur'ana tartilan. Bacalah Quran secara tartil. Tartil itu apa? Tartil itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Lambat teuing bisi nundutan ke maca Quran. Cepat teuing ngurusuhan bade ka mana gitu. Nah, itu dianjurkan adalah tartilan, sedang-sedang saja. Bal qiraatan mufassaratan harfan. Bacaan Qur'annya Rasul itu mufassarah. Santai. Huruf per hurufnya itu terdengar harfan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf-hurufnya itu terdengar semua gitu. Itu beliau SAW. Orang mah kadang sok rusuhan. Itu rusuhan bisa kabur poho teh kumaha gitu. Itu terdengar, huruf per hurufnya terdengar. Wa kana yaqta'u aw yuqatti'u qira'atahu ayatan. Dan beliau itu membaca Quran seayat demi seayat. Jadi dalam fikih kita, dalam ibadah kita tidak ada yang namanya baca Quran, baca surat sekali nafas, itu nggak ada. Kan orang juga keren sekali nafas itu. Wah, ternyata Fatihahnya sekali nafas ya, dan lain sebagainya. Ternyata menurut
ketentuan ataupun pedoman yang kita pelajari, justru baca Quran itu ayatan-ayatan, per ayat demi per ayat. Qul a'udzu birabbin nas, satu ayat kan, malikin nas, jadi per ayat, tidak ngeberebet langsung satu surat satu nafas. Itu ayat caritana lamun ningali karena sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo Fatihah sanafas, Pak. Ya. Dianggap keren kan? Nah, padahal justru Nabi itu mengamalkannya ayatan-ayatan gitu. Seayat demi seayat. Setiap hurufnya terdengar jelas. Rasul itu setiap huruf terdengar jelas, bacanya tartil ayat demi ayat. Itu yang menyebabkan kita lebih khusyuk membaca Quran. Beda kalau target baca Qurannya lain-lain. Misalkan hayang dianggap jago baca Qurannya atau pengen jadi juara dalam sebagainya, mungkin yang begitu mengamalkannya. Tapi kalau kita mengamalkannya ingin mendapatkan khusyuk, ingin sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ingin seperti yang Allah perintahkan, waratil Qur'ana tartila, maka bacalah seperti ini. Baca tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, baca sedang-sedang saja, terdengar setiap hurufnya demi huruf. Yang ketiga adalah membaca Quran itu ayatan-ayatan, seayat demi seayat, supaya bisa narik nafas. Alhamdulillahirabbil alamin, narik nafas. Ar-Rahmanir Rahim, tarik nafas. Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Wa kana yamuddu inda hurufil maddi, beliau memanjangkan yang perlu dipanjangkan, dan seterusnya. Fayamudu ar-Rahman, kalau man itu panjangkan. Ar-Rahim dimadkan semua. Jadi beliau tidak pernah mengurangi hak dari huruf itu untuk dibaca. Makhraj itu kan hak huruf, jangan dicurangi, jangan jangan dicuri hak huruf itu. Hak huruf itu ketika dibaca panjang-panjang, dibaca pendek-pendek, karena itu yang memenuhi maknanya. Urang masuk korupsi maca Quran. Korupsi maca Quran naon tandana? Nu panjang dibaca pondok, nu pondok dibaca panjang. Eta namanya korupsi maca Quran. Eta gadina bakal korupsinya eta gitu tuh. Soalnya Quran ini korupsi bacaanna. Itu namanya korupsi bacaan. Pamit teu ngatos maafu anhu dihampura. Maafu anhu teh dihampura gitu. Pamit terang mah. Pamit terang mah teu kenging. Dan sesuai dengan kemampuan kita kan tentunya. Kemarin kita bahas apa dalilnya itu hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari yang maknanya kurang lebih al-mahir bil Quran ma'a safaratil kiramin barara. Anu maca Quran mahir eta aranjeuna nyarengan malaikat-malaikat kiramin barara. Malaikat pembawa Quran. Walladzi yatata'u fihi, adapun yang terbata-bata eueup-eueupan maca Qur'anna, jadi garek gok dan segala macam begitu, raranjul hurufna, itu kata Nabi falahu ajron, kenging dua pahala. Hiji pahala jang maca Qur'annya, hiji pahala jeung buruh ripuhna, murahan ripuh. Jadi Allah ingin ngasih balasan kepada orang yang ripuh maca Qur'anna, tah maneh pahalana hiji, tah jeung karipuhna diberi dua. Tapi yang bacaannya bagus bukan lagi pahala, Allah menjanjikannya ma'al kiramil barara, bersama malaikat, tentu pahala pasti, bersama malaikat pembawa Al-Quran. Tentunya afdolnya kita ingin sekali bacaan Quran kita itu dibarengi oleh malaikat, dan malaikat hanya ingin membarengi bacaan yang mahir bil Quran. Jadi mun urang hayang bareng bacanya jeung malaikat, maka baikilah atau baguskanlah bacaan Quran kita. Tak urang eta ngaranna maca Quran jeung malaikat. Lamun urang gagarek gokan diajar keneh malaikat ngunggun baturanna ge. Lah maneh mah eta we jeung guru Iqra we lah kitu paling gitu. Mun bahasa urangna mah gitu. Itu seperti itu. Jadi artinya orang yang masih gagarek gokan, masih rupa-rupa baca Quran ditingkatkan supaya kita nanti bacaannya bersama malaikat kan gitu. Kan mulia sekali kalau bacaan kita disarangan ke malaikat. Dan saya kira masuk akal, malaikat hanya membersamai bacaan orang yang fasih, wajar malaikat ya kan. Kalau membersamai anu Iqra tilu can wayahna
kalau genep can wayana dipasehkeun dulu, ditamatkan dulu. Wa kana yaqra'ul Qur'ana qa'iman wa qa'idan. Maaf, kelewat. Maaf. Wa kana yasta'idu billahi minasyaitonir rajim. Rasul SAW senantiasa memulai baca Quran dengan ta'awudz. Ta'awudz jangan dilupakan. Ada perintahnya soalnya, wajib hukumnya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Jika kalian hendak baca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Fasta'iz billah. Dari siapa? Minasyaitonir rajim. Jangan langsung mangprang langsung baca Quran. Justru kapanpun dimanapun baca Quran, ta'awuz dulu. Dan ta'awuz itu cukup sekali. Nanti mau dilanjutkan dengan surat-surat apapun cukup sekali. Jadi sebenarnya kalau kita tadarus ini, misalkan 10 orang, sudah di awal kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nanti keliling itu nggak usah mulai lagi dengan ta'awuz atau basmalah, cukup sekali di awal. Langsung baca. Jadi dar aja langsung ta'awuz dan bismillah. Tapi kadang ya tidak kompak pahamnya begitu. Akhirnya mah yang satu mencukupkan 1 kali ta'awuz dan basmalah, yang lain karena nggak paham dia mulai lagi. Jadi ini tuntunan tadarus bagi kita. Sebenarnya tadarus itu cukup sekali ta'awudnya di awal, ta'awuz dan basmalah. Nanti jamaah lain yang meneruskan itu langsung tancap ke ayat, langsung baca ayat, langsung tancap gas begitu. Ta'awuz tanpa basmalah bisa nggak? Ta'awuz tanpa basmalah bisa, karena perintahnya memang hanya ta'awuz. Kenapa mesti basmalah? Basmalah itu adalah pemisah atau perantara antara satu surat atau bacaan lain dengan bacaan lainnya. Nanti kalau setelah kita tadarus nemu surat baru, ya bismillah. Karena itu mah pemisah antara satu surat dengan satu surat yang lain. Tapi kalau sudah dibaca di awal ta'awuz dengan basmalahnya, maka jamaah yang mengikuti tadarus itu nggak langsung saja. Kan sudah jamaah tadi. Kalau ayat baru ya ayat baru ya bismillah, kan bismillah tuh pembulaan erat. Jadi kalau kita tadarus 10 orang sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di awal, kan bareng-bareng tuh dengan bismillah di awal, itu jamaah yang mengikuti itu tidak perlu lagi ta'awuz dan tidak perlu lagi bismillah. Enggak, maksudnya kalau kita baca Al-Qur'an nggak selesai, nanti besok lagi Al-Qur'an waktu itu lagi hari lain, maksudnya kegiatan lain, ya ta'awuz lagi itu mah, ta'awuz lagi dan basmalah lagi. Maksud saya itu kalau satu majelis, satu enteragan kita tadarus, nah, maka itu cukup 1 kali ta'awuz, 1 kali basmalah di awal yang dipimpin oleh pemimpinnya gitu. Setelahnya lanjutkan aja langsung ayat begitu. Nanti di akhir bareng-bareng juga ditutupnya. Karena tadarus mah bacaan yang berbarengan begitu, bacaan barengan. Namanya juga tadarus. Dan tadarus itu hukumnya sunnah. Ada dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Barang siapa satu kaum, satu masyarakat, satu komunitas membaca tilawah Al-Quran dan mentadarusnya, maka bagi mereka ada 4 faedah. Yang pertama, nazalat sakinah, Allah turunkan sakinah, Allah turunkan malaikat rahmatnya, Allah turunkan juga rahmatnya, dan juga Allah catat mereka dalam catatan khususnya. Itu penting, nanti kita Ramadan ada tadarus. Sebaiknya tadarus tiap hari afdalnya memang. Tadarus itu afdalnya tiap hari, tapi karena tiap hari kita masing-masing punya kesibukan, ya wis tadarusnya nanti saja di Ramadan. Jadi mun Ramadan tidak tadarusnya enggak bisa umur hidup tetap tadarus itu. Karena waktunya mungkin sibuk atau lain sebagainya. Jadi kalau baca Al-Quran ayat gitu ya, dari suatu surat, ta'awuz aja nggak bismillah, rata-rata gitu saya lihat tuh. Oh iya, kalau bacaan terpisah misalkan nih khatib di mimbar mau baca ayat, ta'awuz saja. Kita ngajar di kelas mau ngutip ayat, ta'awuz, itu membedakan mana ayat mana yang bukan ayat begitu.
Dan itu perintah Allah. Kalau kamu baca Quran mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi saat taklim, saat tausiah, atau saat ngajar, atau saat ngobrol ngutip ayat, baca ta'awudz. Baca ta'awudz. Yang tadi saya maksud ta'awudz cukup sekali itu kalau majelis. Kalau lagi tadarus, bareng-bareng kita kumpul, sudah ta'awudz di awal untuk jamaah tadarus itu, maka cukup sekali. Nanti masing-masingnya itu tidak perlu ta'awudz lagi. Karena sudah diawali di depan. Untuk jamaah tadarus itu sudah diawali di depan gitu. Tapi kalau nanti kita masing-masing baca Quran atau ngutip ayat atau ngobrol membaca ayat, khotib di mimbar baca ayat, itu ta'awudz lagi atau baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu perintahnya begitu. Kalau sholat taubat itu kan nggak ada gitu. Sholat taubat ada. Kan itu nggak ada saat baca ininya kan. Baca Bismillahnya itu. Dari itu langsung. Surat At-Taubah. Ya, surat Oh, At-Taubah. itu mah khusus. Surat At-Taubah itu mah khusus. Kalau sunnah taubah mah itu mah sunnah kalau kita sudah berbuat dosa ambil wudhu 2 rakaat, sunnah 2 rakaat, ambil wudhu lalu sunnah 2 rakaat, itu namanya sunnah sholat taubah. Kalau surat At-Taubah, surat yang ada dalam Al-Quran tidak ada bismillahnya. Nah itu kalau misalnya kita nggak selesai gitu, kalau mau baca lagi nerusin pakai bismillah. Nggak pakai bismillah. Kalau At-Taubah nggak pakai bismillah. Itu kekhususan. Tapi basmalah kayak betul. Ta'awuz baca. Ta'awuz baca. At-Taubah itu cukup ta'awuz dan tidak baca basmalah. Walaupun baru gitu ya. Ya. Kenapa? Karena At-Taubah itu ada penafsiran dari para ulama. Kenapa At-Taubah itu tidak dibaca bismillah? Yang pertama, ini yang paling tepat menurut saya. Kenapa? Yang masuk akal. Kenapa At-Taubah itu tidak ada bismillah? Karena At-Taubah dengan Al-Anfal itu dulu awalnya satu surat. Dan isinya memang sama. At-Taubah dengan Al-Anfal itu sama isinya. Coba perhatikan. Ayat-ayat perang, ayat-ayat perjuangan gitu. Itu apa namanya? Penggalian hikmah dari para ulama. Karena 2 surat ini dulunya satu surat, lalu dipecah menjadi 2 surat supaya tidak terlalu panjang. Alasan kedua hikmahnya adalah karena isinya itu ayat perang, tidak relevan kalau Allah mengawali suratnya dengan kasih sayang dan cinta kasih. Karena perang mah dimulainya dengan azizan hakim, perkasa dan menguasai, Jabar, yang maha mengendalikan, yang maha memenangkan, yang maha mengalahkan. Itu nama Allah yang pas untuk ayat-ayat perang. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu kasih sayang dan kelemah lembutan. Maka isi dari ayat dengan pembukaan nanti berbeda begitu. Itu ada yang mengambil hikmah ke sana. Tetapi yang paling menurut saya yang paling pas itu adalah karena At-Taubah dengan Al-Anfal dulunya satu surat, lalu kemudian menjadi 2 surat dipisah ya, tanpa basmalah untuk menerangkan bahwa ini dulu 2 surat ini awalnya itu satu surat tanpa bismillah. Jadi khusus itu Bang. Surat Taubah khusus. Jadi tidak perlu bismillah. Baik baca di tengah, baca di awal, baca di akhir, atau bahkan tidak pakai bismillah. Ta'awuz langsung tancap gas ke surat. Wa kana yuhibbu an yasma'al Qur'an min ghairi. Beliau Nabi SAW senang kalau mendengar Quran dari yang lain. Jadi kebiasaan memperdengarkan Quran kepada yang lain atau dengar Quran dari yang lain itu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tuh sering misalkan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, sami alayya Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Quran, saya ingin mendengar. Gitu. Bahkan ada sahabat namanya Abu Musa. Ketika Abu Musa itu baca Quran, Nabi datang, duduklah mendengarkan. Lalu kata Abu Mas'ud, "Lau alimtu annaka tasma' la habartuhu laka tahbiran." Kata Abu Musa, "Ya Rasul, andai kan aku tahu engkau mendengar bacaanku, dialus-aluskeun." Loh, ya Rasulullah, andai tahu engkau ada di sini, saya akan baguskan bacaannya.
lagunya, lagamnya. Jadi artinya Rasul itu senang mendengar Quran dari orang lain. Kadang merintahkan Ubay bin Ka'ab, ada suatu hadis menyebut bahwa, wahai Ubay, Allah memerintahkanku menyampaikan surat Al-Bayyinah. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, awaqala dzalika ya Rasulullah? Benar ya Rasul, Allah nyuruh engkau membacakan Al-Bayyinah kepada saya. Artinya apa? Ubay bin Ka'ab itu namanya disebut Allah di langit. Saking senangnya itu sampai mengatakan demikian. Jadi itu yang kita sebut dengan orang yang viral di langit itu orang seperti itu. Namanya disebut Allah di langit. Gitu. Wahai Muhammad, bacakanlah ini kepada Ubay surat Al-Bayyinah. Jadi itu luar biasa. Nama kita disebut Allah di langit itu luar biasa. Wa kana yasma'ul Qur'an bighairihi wa amara Abdullah bin Mas'ud wa qara alaihi wa huwa yasma' wa khasha'a sasam li sima'il Qur'an minhu hatta darafat aina. Kadang beliau itu nangis saat mendengar Quran dari orang lain. Jadi kalau beliau nyuruh baca Quran orang lain, itu beliau menangis. Nyuruh orang lain membaca. Wa kana yaqra'ul Qur'an qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an wa mutawaddi'an wa muhdisan. Beliau membaca Quran baik saat berdiri, saat tertidur, dalam arti kata berbaring begitu, mutawaddi'an baik saat wudu, wa muhdisan ataupun tidak wudu. Jadi baca Quran boleh sambil setelah wudu, boleh juga tidak punya wudu. Adzan juga sama, boleh punya wudu, boleh tidak punya wudu. Tapi kalau dihajarkan geus adzan itu ataupun itu dulu sebelum adzan, kalau dihajarkan jangan dihajar. Walam yakun yamna'uhu min qiraatihi ilal janabah. Satu-satunya kondisi beliau tidak baca Quran kondisi janabah alias junub. Muntas junub ulahnya pemushaf ulah maca Quran kade. Sorena junub malam-malam teh saking solehna kitu maca Quran ulah. Teu meunang. Teu meunang nyepeng Quran kondisi junub, teu meunang maca Quran kondisi junub wayahna. Rasul baca Quran berdiri, duduk, berbaring, punya wudu, nggak punya wudu baca Quran. Tapi satu-satunya kondisi tidak baca Quran saat kondisi junub. Lamun bade maca Quran penting-penting tos junub langsung adus. Namanya maca Quran, namanya megang Quran, ulahnya Quran saat junub itu menang. Enggak boleh ya. Wallahu ta'ala bisawab wa ta'ala muradi wa taufiquna illa billah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai lanjutkan program berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.